mulai. Yang terhormat Bapak Gubernur Maluku, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Maluku bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, Bapak Dr. Andus Mustafa Sangazi, MM. Yang terhormat Bapak Rektor IAIN Ambon, Bapak Dr. Zainal Abidin Rahawarin, MSI. Yang kami hormati para pejabat di lingkup IAIN Ambon. Yang kami hormati Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Yang kami hormati para dosen pembimbing lapangan. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitia Kuliah Kerja Nyata Kerja Sosial, para peserta Kuliah Kerja Nyata Sosial Angkatan 2 yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan inayahnya kita semua dapat bertemu kembali dalam rangka pelepasan Kuliah Kerja Nyata Kerja Sosial Angkatan 2 Institut Agama Islam Negeri Ambon. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Izinkan saya selaku MC akan menyampaikan rangkaian acara, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Ketua LP2M, yang ketiga sambutan Rektor, yang selanjutnya sambutan Gubernur sekaligus acara pelepasan, yang terakhir doa penutup. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Sambutan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kepada Bapak disilakan. Tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal azam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Gubernur Maluku, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Gubernur Maluku bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, Bapak Dr. Andus Mustafa Sangaji MM. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di Yayan Ambon. Yang saya hormati Bapak Rektor Yayan Ambon, Bapak Dr. Zainal Abidin Rahawarin MSc. Yang saya hormati Bapak Ketua Senat Institut Agama Islam Negeri Ambon, sekaligus juga Ketua Majelis Ulama Provinsi Maluku, Bapak Haji Dr. Haji Abdullah Latuapo, MPD, Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Yayan Ambon, Bapak Ibu para dosen, ketua-ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan dosen pembimbing lapangan yang pada kesempatan hari ini berjumlah 25 orang yang akan berangkat menemani adik-adik mahasiswa kita ke lokasi penempatan kuliah kerja nyata kerja sosial Yayan Ambon angkatan kedua tahun 2022. Puji syukur, marilah sama-sama kita saya lupa ya, adik-adik mahasiswa beserta KKN yang saya sayangi dan saya banggakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini, di tengah situasi yang cerah ini, kita bisa berkumpul di sini bersama Pak Staf Ahli, Bapak Rektor, Ketua Senat, dan Bapak Ibu dosen untuk melepas teman-teman mahasiswa yang akan mengabdi di lokasi KKN di 6 kabupaten kota di seluruh Provinsi Maluku. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini menjadi doa dan penyemangat, memberikan effort kepada adik-adik kita dalam kegiatan mereka di desa-desa di Provinsi Maluku selama 1 bulan ke depan. Pak Gubernur dan Bapak Rektor yang saya hormati, perlu saya laporkan bahwa untuk kegiatan kuliah kerja nyata kerja sosial pada tahun 2022 ini mengangkat tema Yayan Ambon Mengabdi untuk Negeri. Kenapa kita memilih tema itu? Tema itu sederhana, tetapi menunjukkan komitmen seluruh sivitas akademika Yayan Ambon untuk menyambungkan dinamika ilmu pengetahuan di perguruan tinggi dengan dinamika sosial, realitas sosial yang terjadi di masyarakat kita di Maluku. Agar mahasiswa kita tidak hanya belajar pengembangan ilmu pengetahuan dan sains, tapi belajar juga bagaimana mengembangkan itu bersama masyarakat di berbagai pelosok di Maluku. Tahun ini kami memilih 25 desa, Bapak Gubernur dan Pak Rektor, di Provinsi Maluku. Ada 1 desa di Kota Ambon, di Pegunungan Rumah 3, di Desa Dusun Taeno, Pak. Kami juga akan menempatkan mahasiswa di Kabupaten Maluku Tengah, di 4 desa di Kabupaten Maluku Tengah. Salah satunya adalah Desa Huaulu, salah satu desa yang selama ini berada di bawah kaki Gunung Binaya. Kemudian menempatkan juga
di 5 desa di Kabupaten Seram bagian barat. Kami juga menempatkan di 4 desa di Kabupaten Seram bagian timur, kemudian 8 desa di Kabupaten Maluku Tenggara, dan ada 7 desa di Kota Tual. Kami berharap dengan penyebaran mahasiswa kuliah kerja nyata pada tahun ini, kita bisa menghadirkan atmosfer keilmuan yang lebih menyentuh kepada realitas, karena mahasiswa bukan saja belajar bersama masyarakat, tapi juga bekerja bersama masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, kami ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Pertama, kepada pemerintah Provinsi Maluku, dalam hal ini Bapak Gubernur, Bapak Irjen Pol Purnawirawan Haji Murad Ismail, dan seluruh pimpinan yang sudah berkenan membantu kegiatan pelaksanaan KKN kita pada tahun ini. Sekali lagi terima kasih, dan saya mohon tepuk tangan yang meriah untuk Gubernur Maluku. Kami laporkan juga Pak Gubernur dan Pak Rektor bahwa Dinas Sosial Provinsi Maluku juga kemarin sudah mengabari kami akan memberikan bantuan paket sembako. Pada tahap awal ini ada 18 paket yang akan dibawa oleh teman-teman khusus untuk wilayah Huaulu dan sekitarnya. Kemudian kami juga sudah menyurati pemerintah kabupaten kota, Pak Gubernur dan Pak Rektor. Pada hari Senin kemarin, 2 kabupaten kota mengirimkan utusannya, ada Wakil Bupati Seram bagian timur dan Wakil Ketua DPRD dari Provinsi Maluku untuk memberikan pembekalan terhadap mahasiswa kita di ruangan ini pada hari Senin tanggal 7 yang lalu. Dan insya Allah untuk Kota Tual dan Maluku Tenggara, Bupati dan Wali Kotanya akan melakukan pembekalan secara khusus di lokasi KKN di Kota Tual dan Lenggur. Jadi ini merupakan sebuah kolaborasi yang baik, bukti bahwa universitas dan pemerintah daerah bisa saling bahu-membahu untuk memajukan negeri kita yang kita cintai ini. Perlu juga kami laporkan bahwa pada KKN kali ini kita juga mendapatkan partisipasi internasional dari luar negeri. Insya Allah akan hadir pada 2 minggu yang akan datang peserta KKN dari Brunei Darussalam sejumlah 15 orang. Ini juga merupakan hasil dari kunjungan Pak Rektor beberapa waktu yang lalu ke Bandar Sri Begawan, membangun kolaborasi internasional terutama di tingkat ASEAN. Dan sebagai komitmen kerjasama, mereka akan mengirimkan para dosen dan sejumlah mahasiswa untuk ikut berkhidmat. Dalam bahasa Melayu, pengabdian masyarakat itu berkhidmat bersama mahasiswa kita. Kami merencanakan untuk memilih beberapa desa yang tidak terlalu jauh dari Pulau Ambon untuk mereka selama 10 hari kegiatan mereka di sini. Sementara itu, kita juga mendapatkan informasi dari Bandung, Universitas Islam Negeri Bandung, setelah mereka menyaksikan film pendek tentang Huaulu, ada 8 mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Bandung yang insya Allah akan tiba dengan kapal laut, bergabung dengan mahasiswa kita yang akan KKN di Desa Huaulu. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, pada KKN kali ini untuk pertama kalinya saya rasa dalam sejarah Yayan Ambon, KKN ini sangat kolaboratif, menunjukkan bahwa Yayan Ambon mampu membangun kerjasama dengan semua pihak, dengan pemerintah, dengan pihak swasta, dengan universitas dan kolega-kolega kita yang lain dalam rangka untuk memajukan Maluku, dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi seluruh sivitas akademika Yayan Ambon. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan pada kesempatan ini. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Gubernur yang dalam ini diwakili Pak Staf Ahli, Pak Rektor, Pak Ketua Senat,
Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa, kalau pagi hari ini acara kita berjalan sedikit terlambat karena sebagaimana diketahui ada sedikit insiden di luar sana. Kita berdoa dan berharap semoga kejadian yang tadi pagi itu bisa segera diakhiri karena ketong semua orang basudara, ketong semua cinta damai, ketong semua ingin Maluku menjadi negeri yang harmonis, damai, dan kondusif bagi seluruh rakyat Maluku dan Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf dan kami mohon dengan hormat kepada Bapak Gubernur dan Pak Rektor pada waktunya nanti untuk menyampaikan sambutan dan arahan kepada kita semua tentang pelepasan KKN pada hari ini. Itu saja harapan-harapan kami dan sekali lagi kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah wal afu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor IAIN Ambon kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Maluku yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Maluku bidang kemasyarakatan dan SDM, Bapak Dr. Andus Mustafa Sangaji MM. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdullah Latuapo, ketua segala ini, ketua senat, ketua MUI, ketua FKUB. Jadi ketua-ketua semua kumpul di beliau. Yang saya hormati para dekan, wakil dekan, para wakil rektor, dan yang terutama Ketua Lembaga LP2M dan jajarannya yang hari ini punya hajat pelaksanaan kegiatan KKN, para undangan dan anak-anakku mahasiswa KKN yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama mungkin sebelum saya memberikan semacam nasihat atau titipan oleh-oleh untuk anak-anakku sekalian di tempat lokasi, saya perlu menyampaikan beberapa hal penting. Yang pertama tadi bahwa KKN angkatan ini tahun ini dan angkatan ini sangat-sangat luar biasa istimewa. Karena yang pertama KKN rasa nasional dan internasional. Nasionalnya adalah tadi sudah disampaikan bahwa akan hadir 8 mahasiswa dari UIN Bandung untuk ikut bergabung. Kemudian internasionalnya adalah 15 mahasiswa dari Brunei Darussalam. Dan lupa tadi Pak Ketua LP2M,
bukan saja mahasiswa, tetapi insya Allah dari 3 perguruan tinggi akan mengirim 5 orang tenaga pengajar, doktor, dan profesor untuk datang di IAIN Ambon. Pertama dari Universitas Kupu Brunei, kemudian dari Unisa Brunei, dan juga Universitas Kebangsaan Malaysia. Jadi mereka akan datang sejumlah 5 orang, datang dan mengajar, kemudian juga akan berkhidmat, nanti akan bergabung dengan adik-adik sekalian di lokasi KKN. Kita akan bawa ke Tual, kita akan bawa ke Seram, biar mereka tahu seperti apa Indonesia Timur itu. Dan saya betul-betul promosi waktu saya ke Brunei Darussalam dan Malaysia, dan luar biasa hasil provokasi saya di sana, sehingga bukan hanya sekedar promosi untuk peningkatan kerjasama akademik, tetapi saya ingin untuk mereka mesti datang ke khususnya di Indonesia Timur, Ambon, Maluku, untuk bisa dapat mengakses semua kegiatan dan informasi terkait dengan perkembangan pendidikan ya umat dan yang ada di masyarakat yang ada di Maluku. Nah, ini yang misi saya kemarin ke Brunei itu, dan alhamdulillah di Brunei kami diterima oleh Sultan Brunei Darussalam, ya, Sultan Hasan Al-Bolkiah, dan ini merupakan sebuah kebanggaan bahwa rektor duduk bersama Sultan dan diterima oleh Sultan Brunei Darussalam. Nah, inilah insya Allah bentuk kerjasama internasional kita yang insya Allah mungkin dalam tahun 2023 ini kita itu sudah merencanakan untuk mengadakan studi kerjasama lanjut di Perancis, kemudian di Belanda, dan di Turki. Nah, hal ini perlu saya tegaskan dan perlu kita laksanakan secara cepat, karena untuk memenuhi sebuah standar akreditasi unggul, perguruan tinggi yang unggul, itu harus bekerja sama dengan pihak luar negeri dan punya mahasiswa dari luar negeri dan punya dosen dari luar negeri. Jadi jangan kita mimpi kalau kita punya kualitas yang tinggi dan unggul apabila kita tidak kerjasama dengan pihak luar negeri. Selama ini yang kita kerjasama antar daerah, ya paling nasional, perguruan tinggi di Indonesia. Tapi sekarang fokus saya itu untuk mengadakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri. Kemudian tadi disampaikan juga kepada kita sekalian, terutama anak-anakku sekalian, bahwa penempatan Anda di desa, di kabupaten kota, itu 6 kabupaten kota ini kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Insya Allah bupati dan wali kota yang ada di daerah ini akan menerima kalian semua dengan tangan terbuka dan akan memberikan bantuan di daerah. Nah, sehingga ini yang saya bilang, ini KKN yang luar biasa, punya nuansa nasional dan internasional, dan juga ada kedaerahan juga di situ. Lebih daripada itu perlu saya laporkan juga kepada kita semua, terutama anak-anakku sekalian, bahwa KKN yang ditempatkan di 6 kabupaten kota ini tanpa intervensi dan bantuan gubernur tidak akan mungkin. Dan gubernur memberikan bantuan penuh, ya, pendanaan, sehingga kita bisa mampu untuk mengirim 110 orang ke Tual, kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, dengan biaya ya gratis. Ya kalau nggak ada bantuan kayak begitu kita mau kirim bagaimana itu? Ya, bayangkan 100 orang lebih kita harus transportasi pulang pergi, minum, makan, jalanan dan lain sebagainya. Begitupun yang ada di Maluku Tengah, SBT, SBB, dan juga Kota Ambon. Nah, semuanya itu kita akan upaya untuk kerjasama ini dari tahun ke tahun kita akan tingkatkan terus. Nah, mengapa Pak, 6 kabupaten kota ini menjadi pilihan utama untuk kita mengadakan KKN tahun ini, ya, angkatan ini, karena dari 6 kabupaten kota ini
ya, 5 diantaranya kami sudah mengadakan MOU dengan pemerintah daerahnya. Sehingga ini adalah merupakan tindak lanjut daripada kerjasama itu. Nah, kerjasama ke depan itu bukan hanya sekedar KKN, tapi mungkin PPL, ya, adik-adik sekalian mahasiswa yang punya kegiatan-kegiatan di kabupaten kota, kita akan rekomendasikan untuk tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ya, tujuan kita itu adalah pertama memberikan pengabdian yang terbaik kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Maluku, ya. Dan yang kedua itu adalah membawa nama alma mater kita itu atau ekspansi alma mater kita itu baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Itu yang menjadi harapan saya untuk KKN angkatan tahun dan angkatan sekarang ini. Kemudian sebagai pesan saya, ya, pada anak-anakku sekalian, kita baru mengalami kejadian 2 hari terakhir ini sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan ini molor dan kehadiran adik-adik sekalian tidak penuh, semua peserta KKN, ya, tidak penuh karena banyak yang tidak datang juga, sebagian tidak datang. Nah, ada situasi tidak kondusif. Nah, ini yang menjadi harapan saya ketika adik-adik di daerah-daerah, di kampung dan desa, bahwa situasi nasional sekarang ini adalah situasi nasional yang menjelang dan menghadapi tahun-tahun politik. Pesan saya, Anda datang ke sana itu betul-betul mengabdi secara sosial. Tidak ada mengabdi dalam aspek politik apapun. Itu menjadi harapan kita. Ya. Sehingga perlu dijaga stabilitas keamanan di daerah-daerah di mana Anda hadir. Jangan ikut terpancing dengan berbagai macam isu, tetapi pertama saling berkoordinasi di antar kalian dan juga saling berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Jangan mengambil langkah-langkah gegabah yang nanti dampaknya itu akan merugikan kita semua. Ini yang pesan saya, yang bahwa tolong dijaga situasi selama Anda berada di lokasi KKN. Ya. Yang berikut itu adalah menjaga marwah alma mater kita. Anda hadir ke sana itu bukan hanya sekedar hadir sebagai seorang peserta KKN, tetapi di pundak Anda, pundak anak-anakku sekalian, itu nama besar lembaga ini Anda sematkan dan Anda bawa di mana Anda berada. Untuk itu saya minta kepada kita semua, jagalah akhlakul karimah Anda, jagalah adab Anda, dan hormatilah adat istiadat yang ada di daerah di mana Anda berada. Jangan mentang-mentang, wah ini saya udah mahasiswa ini, datang di sana, oh ini masyarakat ini salah, masyarakat adat ini. Jangan. Kita perlu ada pembelajaran dan penyesuaian diri di mana kita berada. Itu jauh lebih baik daripada kita menggurui, apalagi mendikte masyarakat untuk kegiatan dan pemahaman-pemahaman tertentu. Saya tidak mau seperti itu. Ajarilah mereka dengan bidang pendidikan yang Anda miliki, ilmu pengetahuan yang Anda miliki, sampaikan murni, pure science, ilmu pengetahuan, kemudian sampaikan bagaimana kita di dalam melaksanakan kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan membawa selalu kehadiran kita sebagai rahmat kepada seluruh yang kita hadir di situ. Jangan Anda hadir untuk membawa beban, apalagi membawa problem dan masalah. Karena bukan hanya Anda sendiri yang mendapat dampak negatifnya, tetapi masyarakat, Anda sendiri, kemudian lembaga juga ikut terseret dengan perilaku kita yang ada di daerah-daerah. Ini yang paling penting untuk harus difahami, ya. Semoga anak-anakku sekalian
berangkat dengan sehat walafiat, ya, selamat, ya, aman, damai sampai di tempat tujuan, dan juga nanti akan kembali lagi ke kampus yang kita cintai ini dengan baik, dan segalanya mendapat restu dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Pak Gubernur, dalam hal ini diakui oleh staf ahli, apa yang dapat saya sampaikan, pesan-pesan yang dapat saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian, dan juga melalui tempat ini, dan perlu disampaikan oleh Pak staf ahli Bapak Dr. Andes Mustafa Sangaji. Saya atas nama Rektor IAIN Ambon dan Sivitas Akademika IAIN Ambon menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Maluku, Bapak Dr. Andes Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Murad Ismail, yang secara langsung dapat memberikan bantuan pada anak-anakku sekalian sehingga bisa dapat terlaksana program KKN ini dengan baik. Nah, harapan saya bukan hanya nanti disampaikan ke Pak Gubernur, bukan kali ini saja, tetapi setiap tahun KKN Bapak Gubernur selalu punya kontribusi untuk memberikan bantuan sehingga kita mampu untuk berkhidmat di masyarakat untuk kepentingan khususnya di Maluku, bangsa dan negara ini dengan baik. Saya kira itu dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kita ikuti bersama sambutan sekaligus pelepasan mahasiswa KKN oleh Gubernur Maluku atau yang mewakili. Kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. Andes Mustafa Sangaji, MM. Kepada Bapak disilakan. Pak Rektor dan Ibu Bapak semuanya, sebelumnya saya menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf dari Pak Gubernur dan Pak Sekda. Karena bertepatan dengan acara ini, kurang lebih hari ini ada 10 agenda Pak. Jadi dibagi-bagi dan kami ditugaskan untuk membaca sambutan beliau pada tempat ini untuk pelepasan KKN ini. Karena pertepatan ini ada juga hadir Ibu Ketua Penggerak PKK dari pusat Pak, upacara, kunjungan dan lain sebagainya Pak, itu Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Rektor Institut Agama Islam Negeri, Bapak Dr. Andes Zainal Abidin Rahwarin, MSI. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua MUI Provinsi Maluku. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor dan para pimpinan Institut Agama Islam Negeri Ambon, para dosen, staf di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon, mahasiswa kuliah kerja nyata dan kerja sosial
IAIN Ambon Angkatan Kedua, hadirin dan undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, izinkan kami untuk mengajak kita sekalian untuk tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat menghadiri kegiatan pembekalan kuliah kerja nyata, kerja sosial mahasiswa IAIN Ambon Angkatan Kedua tahun 2002 dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pemerintah Provinsi Maluku, saya ucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan kuliah kerja nyata, kerja sosial Angkatan Kedua, disertai doa dan harapan semoga kuliah kerja nyata, kerja sosial tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan di Maluku. Hadirin undangan yang berbahagia, kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN ini adalah salah satu agenda akademik yang paling ditunggu-tunggu oleh mahasiswa dan masyarakat. Karena dalam kegiatan ini, mahasiswa berkesempatan untuk mengunjungi berbagai tempat di pelosok Maluku untuk belajar dan bekerja bersama dengan masyarakat di desa-desa. Inilah saatnya mahasiswa IAIN Ambon mendharma baktikan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama studi di bangku kuliah untuk membantu berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di desa-desa. Pada saat yang sama, mahasiswa dapat memanfaatkan momentum kuliah kerja nyata untuk menimba pengalaman serta berharga kearifan lokal yang selama ini masih hidup dan dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehubungan dengan itu, saya ingin menyampaikan beberapa harapan kepada adik-adik mahasiswa sekalian. Pertama, tunjukkanlah selalu semangat dan karakter kecendekiawan yang selalu peduli pada permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Ini seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Rektor itu. Jadi di dalam masyarakat itu melihat dan membaktikan dan mengikuti apa yang disampaikan, apa yang terjadi di lingkungan masyarakat, di saudara-saudara sekalian. Sebagaimana dikatakan seorang cendekiawan Muslim asal Iran, Dr. Ali Syaharyati, bahwa seorang cendekiawan selalu ingin belajar dan terus bergerak untuk mendorong perubahan dalam masyarakat. Cendekiawan tidak akan datang kepada masyarakat dengan sikap maha tahu, tetapi membuka ruang dialog untuk selalu belajar dan menimba pengalaman pada hal-hal baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Karena pada dasarnya masyarakat adalah sebuah laboratorium ilmu pengetahuan yang tidak akan pernah habis untuk digali dan dipelajari adik-adik mahasiswa sekalian. Yang kedua, selalu menunjukkan rasa hormat dan empati kepada masyarakat di mana Anda ditempatkan. Meskipun masyarakat kita hidup dalam kesederhanaan, namun mereka memiliki struktur budaya dan adat istiadat yang harus dihormati. Gunakanlah pendekatan komunikasi, etnografi yang sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat
maka Anda pasti akan disayang dan diperhatikan oleh masyarakat di desa dimaksud, Ibu, saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, teruslah belajar dan bekerja sama, berkolaborasi, bukan saja sesama teman satu kelompok, tetapi juga dengan pimpinan negeri atau kepala desa, pimpinan kecamatan, bahkan pimpinan kabupaten kota. Bangun komunikasi dan sinergitas yang baik dengan pejabat-pejabat setempat untuk membantu berbagai program yang sedang dilaksanakan. Saya yakin pemerintah kabupaten kota di mana Anda ditempatkan akan mendukung berbagai program positif yang bekerja bersama masyarakat, adik-adik sekalian. Yang keempat, tema yang diangkat pada kuliah kerja nyata dan kerja sosial tahun ini atau 2022 ini, yakni IAIN Ambon mengabdi untuk negeri. Ini merupakan sebuah pernyataan yang sederhana namun memiliki makna yang sangat dalam. Hal ini tentu menunjukkan bahwa IAIN Ambon sebagai kampus Islam kebanggaan masyarakat Maluku bukanlah sebuah menara gading ilmu pengetahuan, tetapi memiliki tanggung jawab sosial untuk mengabdi kepada masyarakat Maluku. IAIN Ambon selalu siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun masyarakat Maluku menuju ke masa depan yang lebih baik dan sejahtera. Oleh sebab itu, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Rektor IAIN Ambon yang telah berinisiatif untuk mendorong mahasiswa IAIN Ambon untuk melaksanakan kuliah kerja nyata dan kerja sosial di 6 kabupaten kota di Maluku, yakni Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram bagian Barat, Kabupaten Seram bagian Timur, dan Kota Ambon, dan Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya, dengan memohon petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, saya melepaskan mahasiswa kuliah kerja nyata, kerja sosial angkatan kedua IAIN Ambon tahun 2022 secara resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selesai. Gubernur Maluku Murad Ismail. Pembacaan doa kepada Al-Ustadz M. Taib Hunsou MAG disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pelepasan kuliah kerja nyata kerja sosial Angkatan 2 Institut Agama Islam Negeri Ambon. Kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas segala kontribusi dan partisipasi. Selanjutnya kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengundang dengan hormat Bapak Staf Ahli Gubernur Maluku. Kami mengundang dengan hormat Bapak Rektor dan para ibu untuk mengambil sesi foto bersama. Untuk para peserta KKNKS untuk berdiri sejenak.